Dan ini siang untuk hari ini kami awali dari informasi petugas Satreskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus 4 wanita pelaku jual beli bayi yang baru dilahirkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku mengaku menjual bayi karena alasan ekonomi. Pegang. Mau jual bayi kan? Mau jual bayi kan? Diam, polisi. Diam, kami polisi ya. Bapak diam. Kami tahu, udah kami ikuti ya. Inilah rekaman video detik-detik saat petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 2 wanita parubaya yang baru saja mengambil bayi dari ibu kandung bayi dan hendak diserahkan kepada seorang wanita lain di Jalan Kuningan, Kota Medan, Sumatera Utara. Bayi yang diperdagangkan pelaku dijual seharga 20 juta rupiah dan tercatat baru dilahirkan di salah satu rumah sakit yang berada di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari penangkapan ini, 4 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini memiliki peran masing-masing, yakni ibu kandung bayi, perantara penjualan, dan pelaku yang hendak membeli bayi tersebut. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Madia Yustadi menyebut motif pelaku menjual bayi yang baru dilahirkannya dilatar belakangi faktor ekonomi karena merasa tidak mampu untuk membesarkan sang anak. Cara menjual anak kandungnya sendiri kepada orang lain sebesar 20 juta. Di mana untuk dananya sendiri diberikan secara bertahap. Pertama diberikan 5 juta sebagai DP dan selanjutnya 15 juta setelah anak diserahkan. Petugas pun kini tengah mendalami kasus ini. Apakah kasus serupa pernah terjadi sebelumnya? Bayi yang menjadi korban jual beli ini kini dirawat sementara di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih terus mendalami kasus tewasnya seorang mahasiswi PPDS Kedokteran Undip yang diduga mengalami perundungan. Sementara itu, pihak Undip membantah keras bahwa penyebab kematian akibat perundungan. Seorang dokter muda, mahasiswi PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Penyebab kematian korban diduga akibat perundungan dari para seniornya. Kasus kematian korban kini didalami pihak kepolisian. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisikan keluh kesah akibat tekanan dari para seniornya. Intinya kalau dari catatannya ada beberapa keluhan ya terkait dengan mungkin beban yang bersangkutan melakukan perkuliahan seperti itu. Tapi ini masih kita dalami lagi. Nanti ada koordinasi dengan pihak rumah sakit. Pastinya akan kita koordinasikan dan kita juga sudah koordinasi dari pihak FISIP sendiri dan pihak Undip sendiri ini melakukan investigasi dulu. Sementara pihak Undip Semarang membantah penyebab kematian korban akibat perundungan. Meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Korban ditemukan meninggal dunia pada Senin malam 12 Agustus lalu. Dalam kamar kosnya ditemukan 1 ampul obat yang tersisa dan juga suntikan. Tidak ada tanda bekas kekerasan pada tubuh korban, namun ada bekas suntikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pihaknya tengah melakukan investigasi atas kematian mahasiswi dokter spesialis di Undip. Sementara itu tim mengusut penyebab kematian pendidikan anestesi di Rumah Sakit Karyadi dan Undip dihentikan sementara. Kita kali ini sedang ngirim audit karena ini udah ada kematian juga kita bekerja sama dengan kepolisian ya setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya, jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi.
Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga buka suara terkait kasus ini, pemirsa. Muhadjir menyebut sikap senioritas dalam organisasi profesi tetap dibutuhkan, tetapi pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan norma dan etika profesi. Ya, kalau menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya fakultas kedokteran itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari, karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu. Kuasa hukum Armor Toreador tersangka KDRT terhadap selebgram Cut Intan Nabila berharap kasusnya dapat diselesaikan secara damai melalui upaya restoratif justice. Pihaknya menyebut tersangka telah menyesali perbuatannya. Pasca kasusnya viral, kuasa hukum tersangka kekerasan dalam rumah tangga Armor Toreador meminta agar keluarga korban dan korban Cut Intan Nabila agar mau berdamai dengan pelaku. Pihaknya berdalih pelaku masih memiliki anak yang masih kecil, termasuk bayi berumur 1 bulan. Kuasa hukum tersangka pun akan mendatangi keluarga korban sekaligus meminta Polres Bogor melakukan mediasi restoratif justice sebagai pertimbangan. Pihaknya mengakui bahwa tersangka telah menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatannya tersebut. Sebenarnya keluarga sangat terpukul dengan ini, termasuk Armor sangat terpukul. Tidak tahu mau se-booming ini ya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Armor Toreador, suami selebgram Cut Intan Nabila yang telah menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, dipecat secara tidak hormat dari keanggotaannya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum HIPMI Jawa Barat Radityo Egi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radityo Egi Pratama selaku Ketua Umum HIPMI Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya ingin merespon dan meluruskan terkait pemberitaan yang sedang viral, pemberitaan video KDRT yang diduga salah satu ya, cuma satu-satunya pelakunya menuliskan di dalam bio Instagramnya sebagai pengurus HIPMI Jawa Barat. Kami di HIPMI sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa setiap anggota dan pengurus HIPMI Jawa Barat yang memang terlibat dalam tindakan KDRT akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan dan kode etik organisasi. Dan secara pribadi saya ikut prihatin dengan Cut Intan Nabila, dan sekali lagi saya menegaskan bahwa saudara Armor itu bukan pengurus HIPMI Jawa Barat periode 2024-2027. Sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia sebagai rangkaian acara peringatan HUT RI ke-79 digelar hari ini. Presiden Jokowi tiba di Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 8.56 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tahunan kali ini, Presiden kembali mengenakan pakaian adat. Kali ini Jokowi menggunakan pakaian adat Betawi berwarna hitam dilengkapi peci hitam
yang disebut baju demang. Sementara itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo memakai kebaya panjang broken white atau putih gading yang dipadukan dengan kain dengan warna senada. Hadir pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memakai pakaian adat Palembang lengkap dengan beskap atau jas berwarna hitam dan juga kain songket. Kemudian Ibu Wapres Wuri Ma'ruf Amin memakai pakaian adat Betawi berwarna hijau yang dipadukan dengan kain. Sebanyak 528 dari 711 anggota parlemen yang terdiri dari MPR, DPR RI, dan DPD hadir dalam sidang tahunan MPR 2024. Pemirsa, dalam pidato kenegaraannya hari ini, Presiden Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Presiden juga mendoakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia terpilih nanti, yaitu Prabowo Subianto, bisa berjalan dengan baik. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di gedung DPR MPR RI Jakarta dalam sidang tahunan Presiden RI, sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi di lokasi. Selamat siang Faisal. Faisal, untuk siang hari ini agendanya selanjutnya apa, Faisal? Ya, Arlisa dan juga pemirsa, memang setelah ini atau sekiranya pukul 1 siang nanti akan dilanjutkan dengan sidang paripurna DPR RI membahas RAPBN 2025. Dan saat ini Arlisa dapat kami informasikan kami berada di area luar dari Gedung Nusantara, di mana kurang lebih sekitar 5 menit yang lalu Presiden Joko Widodo di belakang kami tadi melewati area ini dan juga saat ini sudah meninggalkan area kompleks parlemen, dan juga kemudian tadi juga Wakil Presiden dari Ma'ruf Amin juga sudah meninggalkan area kompleks parlemen DPR MPR RI yang berada di Senayan, Jakarta. Nah, kemudian juga tadi kami memantau di sini beberapa menteri seperti misalnya Sandiaga Uno selaku Menparekraf dan juga Retno Marsudi juga sudah meninggalkan Gedung Nusantara yang tadi sempat mengikuti sidang tahunan bersama MPR dan juga DPR dan juga DPD. Kemudian dapat kami informasikan juga, Arlista dan juga pemirsa, tadi kami memantau jalannya persidangan yang memang dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Yang memang menjadi perhatian dalam sidang tahunan pada hari ini adalah hadirnya Presiden Joko Widodo terakhir kalinya, karena memang Presiden Joko Widodo bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin nanti 20 Oktober 2024 sudah memasuki purna tugas. Artinya ini adalah momen terakhir Presiden Joko Widodo bersama dengan Ma'ruf Amin hadir ke sidang tahunan bersama MPR, DPR dan juga DPD. Momen haru juga terlihat dalam pidato Presiden. Tadi sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya bahwa ia
menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Indonesia, di mana ia setelah memimpin selama 10 tahun lamanya atau kurang lebih selama 2 periode. Kemudian dalam penutupan pidatonya ia juga mengucapkan atau menyampaikan permohonan maafnya apabila ada kekurangan selama ia memimpin selama 10 tahun lamanya ini. Kemudian dapat kami informasikan pula, Arlista dan juga pemirsa, tadi di dalam pidato Presiden Joko Widodo juga sempat disebutkan atau dirinya menyebutkan bahwa ia mengucapkan rasa syukurnya karena 10 tahun ia memerintah atau memimpin pemerintah bisa melakukan pembangunan yang Indonesia sentris. Nah, selain Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR ini, tadi Ketua MPR RI yakni Bambang Susatyo juga menyampaikan pidatonya dalam pembukaan sidang yang dimulai pada pukul 9.30 tadi. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani pun demikian juga menyampaikan pidatonya dalam sidang tahunan yang digelar pada pagi tadi yang memang saat ini sudah selesai. Dan Arlista nantinya sekitar pukul 1 siang nanti akan dilanjutkan dengan sidang paripurna DPR RI yang tadi kami sempat sebutkan akan membahas terkait RAPBN 2025. Nah, untuk agenda selanjutnya atau siang nanti juga diinformasikan bahwa Presiden Joko Widodo juga akan kembali hadir dengan menyampaikan pidatonya terkait RUU APBN 2025. Kita nantikan Arlista jalannya sidang paripurna maksud kami yang akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Demikian Arlista, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Faisal dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lain di mana aturan baru pakaian paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota yang berjilbab menuai kritikan dari sejumlah pihak. BPIP pun akhirnya memperbolehkan paskibraka putri untuk berjilbab saat peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di IKN 17 Agustus mendatang. Aturan pakaian paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang berjilbab menuai sorotan. Setelah banjir kritikan dari berbagai pihak, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pun akhirnya membolehkan paskibraka putri untuk berjilbab saat upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Kisruh ini bermula saat pengukuhan paskibraka di IKN oleh Presiden Joko Widodo, di mana tidak ada satupun paskibraka putri yang memakai jilbab. Padahal ada 18 anggota paskibraka putri yang menggunakan jilbab pada saat latihan. BPIP menyebut tidak ada pemaksaan untuk melepas jilbab saat pengukuhan. Para calon paskibraka sebelumnya secara sukarela mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai. Pernyataan tersebut salah satunya terkait dengan tata pakaian yang tidak memuat pilihan bagi paskibraka yang berjilbab. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampak sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Sebelumnya, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menolak aturan pakaian paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang memakai jilbab. Hal ini dinilai mencederai nilai kebinekaan dan nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami, anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di IKN. 18 paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab terlihat tidak menggunakannya saat pengukuhan. Aturan baru tata pakaian paskibraka ini menuai kritikan karena pada tahun-tahun sebelumnya paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab saat pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Tim iNews melaporkan.
Menanggapi kisru Paskibraka melepas jilbab, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan untuk menghormati keyakinan anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara kemerdekaan HUT RI ke-79. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo menyebut pihaknya sudah melakukan investigasi terkait polemik ini. Kalau dari Bapak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Itu yang perlu dipikirkan. Artinya saat upacara berkenan dipakai jilbabnya, Pak? Apa? Saat upacara Paskibraka boleh diperkenakan pakai jilbab? Saya tidak terlibat di situ ya. Nanti kita mesti tergantung bagaimana. Ada pembinanya di sana, dan nanti pasti akan mencari solusi yang tepat. Itu kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi dan juga pendalaman karena memang untuk Paskibraka sejak 2002 itu sudah semua kewenangannya sudah full ditarik di BPIP, dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan preskon walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi. Jadi saya sangat menyayangkan ini harus ke depan, harus kita jaga bersama, jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan, walaupun Paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami, tapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana bisa menjaga pembinaan dan juga pengelolaan Paskibraka ke depan. Ada arahan nggak sih Pak dari Pak Jokowi terkait dengan ini, masalah ini? Tentunya belum, karena ya itu kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa dan itu ada di BPIP. Tapi saya sebagai menteri yang juga menangani anak muda akan melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemirsa, penampilan 18 calon Paskibraka putri tanpa jilbab saat pengukuhan menuai polemik. Salah satu anggota keluarga dari Paskibraka putri mengaku kaget ketika anaknya melepas hijab saat pengukuhan Paskibraka. Sugiyarti, Ibunda Zahra Tushita Dwi Artika atau akrab dipanggil Tata, mengaku kaget saat mengetahui sang putri tercinta tidak mengenakan jilbabnya saat pengukuhan Paskibra. Sugiyarti mengatakan anaknya selalu istiqomah mengenakan jilbab sedari tapan kanak-kanak. Keinginan mengenakan jilbab datang dari sang anak sendiri tanpa permintaan orang tua. Sugiyarti mengungkapkan sejak mengikuti seleksi calon Paskibraka, Tata diwanti-wanti agar menjaga serta memperbaiki sholatnya. Sebab terpilihnya Tata sebagai anggota Paskibraka merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasan nanti 17 itu mah katanya dia bilang nanti kalau pas 17-an seandainya Tata lulus nanti tanggal 17 tuh mah Tata lepas kerudung. Gimana ya Maya? Gimana Mbak? Tak bilang. Terus kemarin ditanya, iya Ma udah ada wawancara katanya gitu. Pas tes wawancara tuh Mbak nyawab lah. Mbak bilang demi menjalankan tugas negara ya siap. Mohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Sugiyarti bangga Tata yang selalu mengenakan hijab bisa mewakili Kalbar sebagai anggota Paskibraka. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Langkah Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali diikuti ke-6 terpidana lainnya di kasus Vina dan Eki. Upaya hukum ini dihormati keluarga Vina walaupun mereka membantah dugaan kasus ini merupakan kecelakaan tunggal. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu kemarin. Keluarga 6 terpidana dengan didampingi tim kuasa hukum mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Menanggapi hal ini, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina menyatakan yang dilakukan ke-6 terpidana tersebut merupakan hak kewarganegaraan dan sah di mata hukum.
Namun demikian, pihak keluarga Vina masih meyakini kasus kematian Vina merupakan kasus pembunuhan berencana yang merupakan hasil keputusan dari sidang tahun 2017 silam. Peninjauan kembali dari 6 terpidana itu adalah hal yang wajar dan hak daripada setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum, itu sah-sah saja menurut kami. Dan menurut kami juga semakin banyak yang mengajukan upaya hukum membuat kasus ini semakin terang, semakin jelas. Jadi apapun nanti hasilnya, kami dari pihak keluarga akan menghormati dan mengikuti putusan terbaru nanti. Tapi sampai saat ini kami masih meyakini bahwa itu adalah pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan. Pihak keluarga Vina juga tetap mematuhi hasil keputusan jika sidang peninjauan kembali dimenangkan oleh para terpidana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Rencananya tim kuasa hukum akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu 3-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat, pemirsa. Sementara untuk terpidana Sudirman hingga kini masih berada di Bandung. Dengan menggunakan mobil tahanan, ke-6 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina pada tahun 2016 silam tiba di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Para terpidana ini sebelumnya berada di 3 lapas yang berada di Bandung usai dipinjam pihak Polda Jawa Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dalam proses pengembalian terpidana ke Lapas Cirebon ini juga dihadiri oleh sejumlah keluarga terpidana meski mereka tidak dapat melihat secara langsung kondisi para terpidana tersebut. Pihak keluarga juga berterima kasih dengan kembalinya para terpidana ke Lapas Cirebon sehingga dapat mempermudah keluarga untuk menemui terpidana. Sementara itu menurut kuasa hukum terpidana yang sempat bertemu langsung ke-6 terpidana dalam kondisi baik. 6 orang terpidana sudah tiba dengan selamat di Lapas Kesambi. Para terpidana ini adalah dulu yang dibon oleh Polda Jawa Barat di dalam rangka pengembangan kasus DPO berkaitan dengan kasus Vina. Jadi ada 6 orang yang saat ini sudah tiba di Cirebon ini. Yang pertama Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramdhani. Jadi seharusnya memang ada 7 yang seperti rekan-rekan ketahui, namun 1 orang sampai dengan saat ini kami belum tahu dan memang bukan klien kami. Itu siapa bang yang nggak dibawa bang?
Kelihatannya atas nama Sudirman ya. Saya sebagai ayahnya Rivaldi, saya mengucapkan terima kasih untuk Kapolri, untuk Pak Jokowi, Pak Prabowo, Presiden kita. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Media, netizen, semuanya. Semoga Rivaldi ini selesai perkaranya. Dan terutama Mahkamah Agung. Tolong. 6 dari 7 terpidana ini juga sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK dan masih menunggu kapan sidang PK ke-6 terpidana tersebut akan dimulai digelar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pencalonan Anies di Pilgub Jakarta berada di ujung tanduk. Partai Nasdem memastikan batal mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sementara PKB dan PKS memberikan sinyal untuk menarik dukungannya. Penarikan dukungan Nasdem untuk Anies disampaikan usai pertemuan Nasdem dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Ketum Partai Nasdem sampaikan saat ini bukan saatnya Anies maju di Pilgub Jakarta. Mundurnya Partai Nasdem tidak membuat Anies gentar. Namun juru bicara Anies meminta partai-partai yang ada menunjukkan konsistensinya. Keputusan ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik. Kami hanya mengharapkan agar ketua parpol menunjukkan konsistensi dan keteladanan dalam berpolitik. Tidak hanya Nasdem, PKB pun belum memastikan dukungannya. Meski DPW PKB menyatakan dukungannya untuk Anies, namun PKB pusat belum memberikan keputusannya. Ya kita tunggu aja, Des Pilkada sedang bekerja. Nah kita akan sampai pada kesimpulan 1-2 hari ini. Untuk mengusung Pak Anies belum ada kepastian. Sementara PKS memberikan sinyal akan menarik dukungannya. PKS beralasan Anies telah melewati waktu untuk mencari dukungan partai yaitu 4 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya kita ke informasi terkait bersatunya partai-partai non-pemerintah ke Koalisi Indonesia Maju yang menyisakan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Sejumlah rencana disiapkan PDIP diantaranya mengajukan kader sendiri hingga merahkan Anies. Bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita nih deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Namun, PDIP tidak menutup kans untuk memeriahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini PDI Perjuangan masih menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi. Sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, calon independen Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana lolos verifikasi faktual untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Keduanya membantah maju sebagai calon boneka dalam gelaran Pilkada Jakarta. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat.
yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Seperti itu. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon ini, dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kotak kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sidang MPR tahun ini sejumlah pantun dilontarkan Ketua Umum MPR RI Bambang Susatyo. Salah satunya adalah tentang kotak kosong di gelaran Pilkada 2024. Kupu-kupu terbang kumbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohon beringin yang rindang. Para calon menteri tak perlu bimbang, berbaik-baiklah ke presiden sekarang dan yang akan datang. Burung merpati terbang di atas sawah, purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah. Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Partai Perindo secara resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Angela Tanusudibyo datang didampingi Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Sianipar tiba di Kertanegara sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Angela yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disambut langsung Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan dilakukan dalam rangka silaturahmi Angela Tanusudibyo sebagai Ketua Umum baru Partai Perindo. Pertemuan ini juga sekaligus menegaskan jika Partai Perindo secara resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Memang kami melihat Partai Perindo ke depannya ini terus mendukung pemerintahan ya, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Mungkin itu aja. Resmi Mbak mendukung Mbak? Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran. Mungkin itu ya. Perindo juga meminta jatah menteri begitu Mbak? Oh, kami tidak membahas sampai sejauh itu, kami hanya membahas soal bagaimana arah pembangunan ke depannya dan bagaimana Perindo bisa terus berkontribusi, apalagi hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join Perindo. Kami harap ini bisa menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depannya. Dan tadi disambut baik tentu ya Mbak sama Pak Prabowo atau seperti apa? Alhamdulillah sangat baik ya. Tentunya dan kami cukup cair berbincang di dalam, semoga ini menjadi awalan yang baik untuk sinergi Partai Perindo dengan pemerintah ke depannya. Sementara itu pemirsa, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut ada pihak yang ingin mengambil partainya. Sebelumnya Megawati berencana untuk melepas jabatan Ketua Umum agar bisa memiliki banyak waktu luang bersama keluarganya. Umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Tok, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ay gawat. Gile. Wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar.
Ya bilang tuh Adian nemeni wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku denger gitu. Tadinya gua mau pensiun, saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu denger. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya makanya manis-manis aja sama saya. Lo mau gosok-gosok orang, lo gosok deh wartawan. Keren gak? Ini mau 17 Agustus lo, gua jadi gila dah. Gila, dipikirnya saya takut. Lo keren. Kalau saya dipanggil sama KPK, kamu pada ngikut semua ya. Gile. Ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa, cari aja deh. Sampai capek deh aku mikirin deh, aduh. Pemirsa, sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden sebagai rangkaian acara peringatan HUT ke-79 RI digelar hari ini. Presiden Jokowi tiba di Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 8:56 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tahunan kali ini, Presiden kembali mengenakan pakaian adat, yakni adat Betawi berwarna hitam, dilengkapi peci hitam. Sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo memakai kebaya panjang broken white yang dipadukan dengan kain dengan warna senada. Hadir pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memakai pakaian adat Palembang lengkap dengan beskap atau jas berwarna hitam dan kain songket. Sementara Ibu Wapres Wuri Ma'ruf Amin memakai pakaian adat Betawi berwarna hijau yang dipadukan dengan kain. Telepon seluler ataupun alat komunikasi lainnya pada posisi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sampaikan pidato kenegaraan terakhir jelang masa jabatannya. Dalam sidang tahunan, Presiden Jokowi juga menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga kenegaraan. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh bahkan melambat. Inflasi juga terkendali di kisaran 2–3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pemirsa, dalam pidato kenegaraannya hari ini, Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Presiden juga mendoakan pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Pemirsa, tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara siap melintasi langit ibu kota Nusantara dalam peringatan HUT ke-79 RI 17 Agustus mendatang. Tim Jupiter akan berkolaborasi dengan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Dan pemirsa, usai sudah Anyus siang hari ini, saya Aulia Wardani pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara akan menghiasi langit ibu kota Nusantara dalam kemeriahan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun ini. Tim Jupiter secara intensif melakukan latihan terbang formasi dari Hanggar D Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Terbangnya tim Jupiter di langit Nusantara menjadi kebanggaan para pilot dalam memeriahkan HUT ke-79 RI. Akan ada 5 formasi yang ditampilkan pada perayaan 17 Agustus nanti. Selain itu, tim aerobatik Jupiter juga akan melakukan formasi kombinasi dengan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Durasi show akan dilakukan selama kurang lebih 5 menit dengan ketinggian 3.000 feet. Tantangan utama yang harus dihadapi para penerbang diantaranya jarak pandang dan cuaca. Jupiter Aerobatic Team kita sudah siap, hanya memang kondisi cuaca saja yang menurut kami masih menjadi kendala karena kondisi cuaca yang cukup menantang dan visibility yang juga cukup hazy di area ibu kota negara sehingga menjadi sedikit terkendala, tapi masih bisa dilaksanakan. Tim Jupiter Aerobatic menyiapkan 8 pesawat KT-1 Wongbi buatan Korea Selatan yang didatangkan sejak 2008 silam. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan manuvernya yang lincah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.